Tuhan. Kiranya pertolongan Roh Kudus-Mu menolong kami, mengurapi kami, memampukan kami, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik. Dan hidup ini terus-menerus dilengkapi, dipersiapkan, dikuatkan, diteguhkan untuk sampai kepada tujuan panggilan surgawi. Sekali lagi kami mohon, urapilah pemberitaan firman-Mu, urapi kami sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua berkat kasih anugerahnya, pertolongannya, perlindungannya yang boleh kita rasakan, kita alami dalam hidup kita dari waktu ke waktu hingga sampai pada kesempatan pagi siang hari yang indah ini, di tengah-tengah atau melalui ibadah kita, ibadah yang pertama yang boleh terselenggara, semua berkat kasih anugerah Tuhan. Biarlah segala pujian, pengagungan, dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang mengasihi kita. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah ataupun pemberitaan firman Tuhan ini di channel kita GBI UCM Batam. Tuhan memberkati kita sekaliannya di dalam limpah kasih anugerah Tuhan. Kiranya hati kita tetap dipelihara, dilindungi Tuhan, untuk kita boleh tetap bertekun setia sampai kepada garis akhir. Tentu mencapai garis akhir, saudaraku, adalah kemenangan yang dirindukan oleh semua orang. Hal yang sama saya selalu berulang-ulang menyampaikan bahwasanya gereja Tuhan harus berkemenangan, supaya pada akhirnya kita mendapatkan segala sesuatu apa yang Tuhan janjikan. Baik dalam ibadah pendalaman Alkitab, saya juga menekankan, apalagi kita belajar dari kitab Wahyu. Inti daripada kitab Wahyu itu adalah supaya orang-orang percaya, supaya gereja Tuhan pada akhirnya berkemenangan. Itu yang menjadi tujuan. Jadi bukan hanya sekedar mempelajari soal antikristus, nabi palsu, soal tanda, soal sistem dan lain sebagainya. Tidak, saudaraku. Tetapi bagaimana gereja Tuhan itu supaya berjuang dan pada akhirnya mengalami kemenangan. Dalam ibadah kita, dalam ibadah raya dalam beberapa minggu ini, dimulai dari suasana kita merayakan Paskah ataupun kebangkitan Kristus, saya menyampaikan firman Tuhan dalam tema soal kemenangan. Ya, soal kemenangan. Baik kemenangan menang terhadap diri sendiri, baik kemenangan di dalam Kristus Tuhan, kita sudah perhatikan. Dan pada pagi siang hari ini juga saya masih menyampaikan tema masih juga seputar berkemenangan. Dan pagi ini saya memberikan temanya hidup yang berkemenangan. Ini dikutip dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal yang keempat dari ayatnya yang ke-13. Ya, sekali lagi tema bagi kita adalah hidup yang berkemenangan, dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat 13. Ya, saudara, ini yang menjadi nats yang akan kita perhatikan pada pagi siang hari ini. Sebelum lebih lanjut kita memperhatikan tema ini dan apa hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita supaya kita berkemenangan, atau di dalam hal apa kita harus berkemenangan, mari sejenak kita baca dulu nats ini ayat 13 saja. Demikian firman Tuhan. Iya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya, segala perkara, segala masalah, segala pergumulan, segala tantangan, ataupun segala persoalan dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, yang memberi kekuatan atau memberi kemampuan atau memberikan kesanggupan atau yang memberikan kemenangan kepadaku. Amin. Ya, saudara yang terkasih,
Ya, ini ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mungkin ayat ini juga sudah sering kita dengarkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau dalam terjemahan bahasa sehari-harinya itu dikatakan tahu rahasianya. Bagaimana supaya menang. Tahu rahasianya dalam menghadapi segala masalah. Tahu rahasianya menghadapi segala kesukaran. Tahu rahasianya bagaimana cara mengatasi pergumulan. Ya, ini kalau kita melihat di dalam terjemahan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita melihat intinya dulu adalah hidup yang berkemenangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan, yang memberi kekuatan kepadaku atau yang memberi kesanggupan, memberikan kemampuan, memberikan kemenangan kepadaku. Tentu untuk merebut kemenangan ada banyak hal yang harus kita hadapi. Dalam merebut kemenangan ada perjuangan yang harus kita lakukan. Dalam merebut kemenangan, saudaraku, ada ketekunan yang harus kita jalani. Ya, maka Rasul Paulus menekankan, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan, memberi kemampuan atau yang memberikan kemenangan bagi. Kalau kita berbicara tentang kemenangan, ya, di dalam hidup, ya, pada pagi siang hari ini saya menekankan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama-tama, kita harus menang dalam iman atau iman yang berkemenangan. Itu yang pertama. Ya, iman yang berkemenangan. Ya, nanti kita akan melihat ayat ini dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang keempat. Ya, kemenangan iman. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Itu dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Yang kedua, menang atas manusia lama. Ya, ini hal yang kedua yang akan kita perhatikan. Menang atas manusia lama. Nanti kita akan melihat ayat ini dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-24. Kalau biji itu tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tidak akan tumbuh. Ya, tetapi mati dulu yang lama itu, baru yang baru itu akan tumbuh. Mati dulu manusia yang lama, baru muncul manusia yang baru. Kalau yang lama tidak mati, tidak hancur, maka yang baru tidak akan muncul. Ya, tidak akan mungkin kita memiliki karakter, sifat yang baru, tabiat yang baru, hidup yang baru, kalau yang lama belum mati. Mustahil. Ya, maka harus menang dulu terhadap yang lama, baru kita bisa memiliki yang baru. Ya, itu yang kedua. Baru yang ketiga, saudaraku, adalah menang mengakhiri pertandingan. Nah, ini dikutip nanti dari suratan Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya yang kedua, dalam 2 Timotius pasal yang keempat dari ayatnya yang ke-7. Menang mengakhiri pertandingan. Jadi menang tidak hanya berbicara soal nomor 1. Ya, menang tidak hanya berbicara kita mendapat hadiah, tidak. Tetapi menang yang dimaksudkan di situ harus mencapai garis akhir. Ya, jadi tidak hanya berbicara siapa nomor 1, siapa yang terhebat, ya, siapa yang mendapat hadiah, siapa yang mendapat piala, tidak. Tetapi mencapai garis akhir. Ya, 3 hal ini yang akan saya mau tekankan pada kesempatan pagi siang hari ini, saudara. Dan kita akan melihat satu persatu, dimulai daripada hidup yang berkemenangan yang dimaksudkan. Yang pertama-tama adalah iman yang menang. Amin. Iman yang menang. 1 Yohanes pasal 5. Saya kutip dari ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat 4, ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara sudah lahir dari Allah? Amin. Ya. Sekali lagi saya tanya, saudara sudah lahir dari Allah? Amin. Orang yang sudah lahir dari Allah mengalahkan
dunia. Amin. Ya. Orang yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Terus Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. inilah kemenangan Iman yang kita. mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Maka orang-orang yang telah lahir dari Allah harus hidup dengan iman. Iman inilah yang akan mengalahkan dunia. Ya. Saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu apa yang dimaksudkan dengan berkemenangan atau menang dalam definisi Alkitab. Ya, menang dalam definisi Alkitab itu adalah berhasil atau sukses yang mendatangkan kebahagiaan ataupun damai sejahtera melalui kekuatan, kuasa ataupun anugerah Allah. Ya. Jadi berhasil atau sukses tidak diukur secara jasmani lahiriah. Tetapi keberhasilan, kesuksesan yang dimaksudkan itu adalah secara rohani yang menghasilkan, yang mendatangkan damai sejahtera atau kebahagiaan oleh kekuatan, kuasa dan karunia Allah. Itu yang dimaksudkan dengan menang dalam definisi Alkitab. Kembali saudaraku, iman yang menang. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Ya, yang dimaksudkan iman yang menang itu adalah kepercayaan kepada Allah. Ya, atau iman kepada Allah yang memampukan kita untuk mengalahkan dosa, mengalahkan ketakutan, dan juga perbudakan-perbudakan. Karena perbudakan-perbudakan ini memiliki pengertian ataupun jangkauan yang luas, bukan hanya perbudakan dosa saja, tidak, tetapi juga seperti perbudakan hukum Taurat, ya saudaraku, perbudakan roh-roh, ya, bahkan juga perbudakan-perbudakan yang lain. Ya. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan iman yang menang itu adalah kepercayaan kepada Allah yang memampukan kita, atau iman kepada Allah yang memampukan kita, yang menyanggupkan kita, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan dosa, mengalahkan rasa takut atau rasa cemas, kekhawatiran, dan juga perbudakan-perbudakan. Saudara yang terkasih, untuk mengalahkan dosa dibutuhkan iman. Untuk mengalahkan iblis dibutuhkan iman. Untuk mengalahkan perbudakan dibutuhkan iman. Untuk mengalahkan rasa takut dibutuhkan iman. Rasul Petrus menyampaikan dalam suratnya yang pertama, dalam 1 Petrus pasal 5, kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-7, 8, 9. Ya, dalam ayat 7, 8 sampai kepada ayatnya yang ke-9. Tapi saya kutip dari ayat 8 lebih dahulu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, Ya, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Rasul Petrus menggambarkan iblis itu dengan sengatnya. Apa sengat iblis? Sengat maut? Dosa. Apa? Dosa. Kan? 1 Korintus 15, sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kan begitu toh? Amin. Iya. Jadi Rasul Petrus menggambarkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan sengatnya itu adalah dosa. Tetapi untuk mengalahkan iblis, kekuatan iblis, kuasa iblis, dan sengatnya itulah dosa, apa yang ditekankan? Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, jadi untuk menaklukkan, mengalahkan iblis dan dosa, orang-orang percaya, orang-orang yang lahir dari Allah membutuhkan iman. Ya, membutuhkan iman. Iman yang mengalahkan dosa,
iman yang mengalahkan iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu, semua orang percaya di seluruh dunia menanggung penderitaan, masalah, pergumulan, pencobaan yang sama. Bisa diikuti ya? Amin. Iya. Jadi untuk mengalahkan iblis dan dosa dibutuhkan iman. Untuk mengalahkan rasa takut, rasa cemas dibutuhkan iman. Ya. Maka kalau kita naik ke ayat yang ketujuh, dalam ayatnya yang ketujuh dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu, rasa takutmu, rasa cemasmu kepada Dia yang memelihara kamu. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, rasa takutmu. Orang yang bisa berserah adalah orang yang percaya penuh, orang yang beriman. Jadi untuk mengalahkan rasa takut, rasa cemas, kekhawatiran, mengalahkan iblis dan kuasanya, itulah dosa, dibutuhkan iman. Amin. Bahkan kembali kepada 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang keempat. Setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan Dunia. dunia. Iya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tentu untuk mengalahkan dunia juga bukan hanya mengalahkan iblis dan sengatnya, bukan hanya mengalahkan rasa takut, bahkan juga perbudakan, tetapi mengalahkan dunia dibutuhkan iman. Ya. Supaya kita dapat mengalahkan dunia, tentu kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan dunia. Ya. Yang dimaksud dengan dunia bukan bulatan ini, bulatan alam ini, tidak. Ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang dunia, ya, kita mundur kepada 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16 sampai kepada ayat 17. Di situ ada 3 hal yang sangat penting yang disampaikan tentang dunia. Ya, maka diingatkan dalam ayat sebelumnya, ayat 15, jangan mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya, katanya. Ayat 15 lebih dahulu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Iya, terus lanjutkan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada di dalam dunia. Perhatikan kata semua, ya, semua yang ada di dalam dunia, ya, terus, yaitu keinginan daging. Apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging, terus, dan keinginan mata, terus, serta keangkuhan hidup, dan juga keangkuhan hidup, terus, bukanlah berasal dari Bapa, ya, melainkan dari dunia. Bukan berasal dari Bapa, bukan berasal dari Allah, tetapi dari dunia. Iya. Lebih jelas kita perhatikan. Saya minta dalam terjemahan dulu. Terjemahan firman Allah yang hidup terlebih dahulu kita lihat, supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan dunia ini. Ya, ada 3 tadi isi dunia: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita lihat dulu bahasanya yang lebih sederhana untuk kita pahami. Ayat 15 dimulai. Ayat 16 saja langsung. Karena segala perkara dunia ini, Ya, keinginan-keinginan jahat ini, ya, kegilaan nah seks, itu yang pertama. Ya. Apa yang ada dalam dunia, yaitu segala keinginan-keinginan jahat. Ya. Salah satunya itu apa? 1, kegilaan seks. Keinginan daging. Ya. Itu yang ada dalam dunia. Makanya saudara boleh perhatikan, ya, kegilaan, ya,
yang ada di tengah-tengah dunia ini, segala kegilaan seks ini kan melanda dunia, manusia. Dan tidak mengenal usia, toh. Mulai dari anak-anak sampai yang sudah lapuk, ya, yang sudah bau tanah, ya, bisa dikatakan kegilaan seks. Ya. Bahkan lebih parah lagi, ya. Bahkan kondisinya seperti keadaan Sodom Gomora. Bukan hanya laki-laki dengan perempuan, ya, tetapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, manusia dengan binatang. Ya. Bahkan kadang-kala kalau kita melihat seperti di media-media, di berita-berita, nah, betul-betul kegilaan. Ya. Kadang-kala yang bersaudara, yang sedara, dan seterusnya. Dan ini memang betul-betul melanda dunia. Jadi ini yang ada di tengah-tengah dunia. Tetapi tentunya orang-orang yang lahir di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah lahir dari dalam Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru tentu harus berbeda. Harus menang terhadap kegilaan ini. Harus menang terhadap dunia. Menang terhadap keinginan daging. Ya. Jangan justru lebih parah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kadangkala saya sangat prihatin, ya, melihat orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Prihatinnya begini, saudara. Saya berikan contoh. Ayat yang berkata, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Ayat ini dipegang, ya, tidak bergaul, ya, dengan orang-orang di luar Tuhan. Ayat ini dipegang. Ya, bergaul dengan yang seiman, pacaran dengan yang seiman. Tetapi parahnya, ya, cara bergaulnya, cara pacarannya lebih parah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kadangkala lebih parah dari binatang. Kalau binatang ada musimnya. Betul? Loh. Saudara punya kucing? Saudara punya anjing? Coba angkat tangan saudara yang punya anjing. Ada? Anjing saudara itu berjantan pada musimnya. Tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, tidak. Saya harus sampaikan ini supaya kita betul-betul mengerti, memahami. Ya, jangan kita memakai topeng, kita hidup dalam pengajaran, kita limpah dengan firman, kita mengerti rencana Tuhan, kita tahu panggilan Tuhan, kita sudah hidup di dalam terang, kita sudah lahir baru, tetapi keadaan kita lebih parah dari binatang. Saya harus sampaikan ini kalau kita memiliki tujuan sorga. Kecuali tujuan kita bukan sorga. Ya. Tapi kalau tujuan kita sorga, dalam ibadah pendalaman Alkitab saya sampaikan, sorga itu kudus. Allah itu kudus. Dan segala sesuatu yang tidak kudus harus masuk dalam penghukuman. Sampai kepada cawan murka Allah. Ya. Maka kalau dikatakan menang terhadap dunia, apa yang ada dalam dunia kita harus pahami dulu. Yang pertama-tama adalah keinginan daging. Yang di
dimaksudkan keinginan daging itu adalah kegilaan akan seks. Maka coba lihat dunia kita sekarang ini. Bagaimana kegilaan manusia dengan seks. Mulai dari anak-anak, remaja, orang-orang muda, orang-orang tua. Ya. Bahkan kadang-kala manusia yang sudah lapuk pun ya, masih kegilaan ini menguasai hidup. Tetapi bukan hanya itu saja yang dikatakan isi dunia. Selanjutnya yang kedua, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati. ya ini keinginan mata. Ya, keinginan untuk memiliki ataupun membeli segala sesuatu yang menarik hati. Ya. Maka segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, yang diperlihatkan oleh dunia ini dan menarik hati kita ingini. Iya. Dunia menawarkan dan dunia mempengaruhi. Ya. Saya selalu berkata bahwasanya apa isi dunia? Keinginan daging dan hawa nafsunya, keinginan mata dan pengaruhnya, keangkuhan hidup dan kesombongannya. Itu yang ada dalam dunia. Ya. Keinginan daging dengan hawa nafsu, kegilaan seksnya. Keinginan mata adalah keinginan untuk membeli atau memiliki segala sesuatu yang menarik. Maka kadangkala apa yang baru yang ditawarkan dunia kita ingin miliki. Kenapa orang bisa tiap bulan atau sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan? Nggak usahlah jauh-jauh saudaraku. Sekali setahun saja. Sekali setahun ganti HP. Kenapa? Ya. Karena keinginan mata. Ya. Bukan karena kebutuhan sebenarnya. Ya. Bukan karena kebutuhan. Ya kalau soal kebutuhan, apalah kebutuhan kita soal HP? Ya paling SMS, WA. Ya, baru telepon toh. Ya paling tambahnya saudara mungkin kalau seperti apa namanya ya. Ya Facebook, IG. Ya saya rasa HP-HP yang biasa juga tidak soal kan? Sama saja. Ya. Tetapi kenapa orang mau? Itu contoh saja. Ya, belum lagi yang lain ditawarkan. Ya, mungkin bulan ini muncul produk baru, sandal yang ada matanya 3. Ya. Bulan depan sandal yang ada kukek-kukeknya. Melihat kukek. Ya. Cobalah kalau sempat pasar lagi pakai sandal begitu. Kukek. Datang ibu seragi dari belakang. Kukek. Apa nggak rame gereja ini ya? Jadi kadangkala apa yang ditawarkan oleh dunia, ya, ini menarik perhatian. Apalagi orang-orang muda. Ya. Jangan-jangan engkau bekerja pun habis gajimu hanya untuk ini, memenuhi keinginan mata. Habis uangmu, habis hasil keringatmu, hanya karena memenuhi keinginan mata. Ini yang ditawarkan oleh dunia. Tapi tentu orang yang lahir dari Allah harus menang. Amin. Menang atas daging, menang atas keinginan Mata. Menang atas keinginan mata. Kalau mata ini semua mau dilihatnya.
Ya. Maka saudara, begitu saudara buka Facebook, saudara buka TikTok, ya saudara nggak mau berhenti karena semua isinya itu saudara mau lihat. Betul begitu? Ya. Saya rasa di handphone saudara juga ada Alkitab. Mudah-mudahan ada. Ya. Kalau saudara buka itu Alkitab, kenapa saudara tidak punya keinginan untuk melihat itu keseluruhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat terakhir? Kenapa tidak punya keinginan? Nah, padahal kita berkata, kita lahir dari ya, dan kita menyandang status sebagai anak-anak Allah. Anak Allah, ahli waris. Ya. Tapi yang memikat hati kita adalah dunia dengan segala pengaruh. Dan bukan hanya itu saja, isi dunia, bahkan terus. Dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran. Iya, dan kecongkakan ataupun kesombongan yang datang dari kekayaan dan kebesaran. Jadi kecongkakan, kesombongan itu lahir ya dari rasa kita memiliki kekayaan. Ya, kita punya harta. Ya. Atau kita punya kebesaran, kedudukan, ataupun jabatan. Jadi karena merasa dia punya harta, merasa dia punya kekayaan, merasa dia punya uang, atau dia merasa dia punya kedudukan, dia punya jabatan, itu yang membuat angkuh dan sombong. Dan itu yang ada dalam dunia. Ya. Tetapi tentu berbeda dengan orang-orang yang lahir dari Allah. Amin. Orang-orang yang lahir dari Allah semakin diperkaya Tuhan, makin menyadari ya, bahwasanya semua karena pemberian Tuhan. Amin. Semua karena pemberian Tuhan. Maka tidak ada niat untuk pertunjukan, ya, untuk memperlihatkan. Saudara, kalau diberkati Tuhan pun bersyukurlah. Amin. Dan semakin belajar merendahkan hati, ingat semua itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Kitab Korintus mencatat seperti ini, bahwasanya tidak satu perkara kecil pun yang kita terima, ya, yang bukan karena diberi Tuhan. Ya. Tidak satu perkara kecil pun yang kita miliki karena usaha kita, tapi karena Tuhan yang memberi. Haleluya. Sehingga tidak ada dasarnya bagi kita untuk sombong. Kan begitu ya? Coba kita 1 Korintus 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 dimulai. ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos Karena kamu, ya, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. iya. Jadi Rasul Paulus ya menyampaikan ya supaya ikutilah teladan kami. Jangan melampaui apa yang ada tertulis. Jangan terlanjur dengan kata-kata. Jangan terlanjur dengan sikap dan perbuatan. Ya. Tetapi ikuti teladan kami, kata Rasul Paulus. Terus. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri Ya. dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ya, supaya jangan sampai ada yang menyombongkan diri. Ya, mengutamakan yang satu, membanggakan yang satu, dan merendahkan yang lain.
menganggap dirinya lebih hebat, lebih sukses, dan merendahkan yang lain. Terus, Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? ya, Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau apa terima? yang engkau punya yang tidak engkau terima? Ini pertanyaan. Ya. Apa yang engkau punya yang tidak engkau terima? Kecantikan, ketampanan yang engkau punya karena engkau terima dari Tuhan. Karena engkau terima. Karena Tuhan yang memberi. Ya. Kalau Tuhan memberikan engkau kecantikan dan ketampanan, bersyukurlah, sadarilah. Itu adalah anugerah yang Tuhan beri. Bukan karena usahamu. Amin. Bukan karena skincare-mu hebat, tidak. Enggak. Ya. Kalau skincare-mu hebat, temani saya besok bertukang. Kita uji dengan sinar matahari. Ya. Kalau kulit saudara lebih hebat dari kulit saya, baru saya akui skincare-mu. Ya. Tapi kalau toh juga kulitmu, wajahmu gosong, kena sinar matahari, akuilah kecantikan ketampananmu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, bukan karena skincare mudah. Ya. Jadi kalau kita menerima sesuatu itu atau yang kita miliki itu karena kita terima dari Tuhan. Engkau punya pekerjaan karena Tuhan memberi. Ya. Karena Tuhan memberi. Engkau punya harta karena Tuhan memberi. Engkau punya anak-anak yang cantik dan manis karena Tuhan memberi. Tuhan percayakan. Ya, engkau punya fasilitas karena Tuhan beri. Ya. Sekalipun nanti kalau lebih dalam kita mau mengerti apa tujuan Tuhan memberi, tentu ada. Ya. Tetapi saya tidak membahas soal itu. Saya hanya mau menyampaikan segala sesuatu yang kita miliki karena kita terima. Ya, kalau Injil Yohanes mencatat tidak seorang pun dapat mengambil kepada dirinya kalau tidak dikaruniakan dari atas. Ya, kembali kepada kitab Korintus ini. Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya. Jadi kalau semua karena kita terima dari Tuhan, bersyukurlah. Semakin kita dilimpahi, semakin rendah hatilah. Amin. Haleluya. Ya, semakin rendah hati. Ya. Saya selalu menyampaikan makin besar berkatnya, makin besar tanggung jawabnya. Karena berkat dan tanggung jawab selalu sejalan. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita kekayaan, karena Tuhan yang memberi, bukan karena usaha kita. Ya, saudara bisa mendapat pekerjaan yang bagus karena Tuhan memberi, bukan karena kehebatan kita. Iya. Tetapi dunia selalu tampil dengan kesombongan. Karena merasa memiliki. Ya, baik kekayaan, harta benda, merasa memiliki pengetahuan, merasa memiliki kepintaran. Orang sombong bukan hanya karena ia punya kekayaan. Ya, orang karena merasa dia kuat pun bisa sombong. Ya, orang karena dia merasa punya pengetahuan pun bisa sombong. Yohanes 2:16 itu. Ya, ini anak-anak sekolah, jangan karena merasa engkau selalu ranking 1, ranking 2 sehingga engkau sombong. Engkau merasa engkau lebih pintar dari yang lain. Belum tentu. Ya, banyak orang dari SD, SMP, SMA ranking 1 terus.
Tapi begitu tamat, bertahun-tahun gak dapat kerja. Ya. Ada orang gak ada tamatannya. Ya. Tapi bisa kerja. Dan punya banyak uang. Apa karena kemampuannya? Tidak. Tapi karena Tuhan percayakan. Amin. Ya, maka tidak ada dasar bagi kita untuk sombong. Ya. Belajar merendahkan hati. Ya. Tetapi ingat, dunia dengan segala kesombongannya, dengan segala keangkuhan, ini sedang lenyap. Kalau kita kembali kepada 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-15 mengingatkan kita jangan mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada dalam dunia? Yang pertama tadi keinginan daging dan hawa nafsu, seks, kegilaannya. Baru yang kedua yang ada dalam dunia adalah keinginan mata dan segala pengaruhnya. Apa yang dilihat oleh mata selalu memikat hati untuk memilikinya. Ya. Baru yang ketiga apa yang ada dalam dunia yaitu segala keangkuhan ataupun kesombongannya. Karena merasa memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, memiliki kesanggupan, kemampuan, pengetahuan, kepintaran. Tetapi sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Allah harus mengalahkan ini. Kadangkala kesombongan itu muncul, keangkuhan itu muncul. Apalagi ketika kita direndahkan, di situ ingin muncul, menonjol kesombongannya. Ya, supaya dia lihat dulu siapa aku. Ya, emangnya kita ini siapa? Kita ini sama-sama terbuat dari debu tanah. Ya toh? Iya. Ya. Sama-sama dari debu tanah. Ya. Hanya keangkuhan manusia, kesombongan manusia itu karena dia merasa memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan. Sehingga kesombongan, keangkuhannya itu terpancing. Maka orang-orang yang lahir dari Allah harus menang. Menang atas dunia. Menang atas keinginan mata. Ya. Saya kutip terjemahan sederhana dulu sebentar. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Terjemahan sederhana. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Ya, segala sesuatu yang dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Dari Allah. Kita sadar atau tidak sadar, segala sesuatu yang dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Keinginan daging itu membuat kita makin jauh dari Tuhan. Ya, kegilaan hawa nafsu seks itu membuat kita makin jauh dari Tuhan. Keinginan mata itu membuat kita makin jauh dari Tuhan. Kesombongan, keangkuhan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Terus, sifat-sifat duniawi adalah segala keinginan jahat yang berasal dari badan kita. Yang berasal dari badan kita. Hawa nafsu kita. Ya, atau keinginan daging kita. Terus, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan mata. Dan juga keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan mata. Ini akan membuat kita makin jauh dari Tuhan. Ya, terus. Dan perasaan sombong karena apa yang kita miliki. Ya, serta perasaan sombong karena apa yang kita miliki. Semua ini tidak berasal dari Allah, tapi dari dunia. Yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ya. Maka kalau kita pahami ini, saudaraku, kita bisa mengerti apakah kita ini makin dekat, makin intim dengan Tuhan, atau justru makin renggang, makin jauh.
Tentu semua ini diperhadapkan, ya. Baik itu keinginan daging, baik itu keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang selalu menggoda kita, mempengaruhi kita, saudaraku. Ya. Ini diperhadapkan untuk menguji iman. Ya. Bagaimanapun orang-orang percaya itu imannya harus diuji. Kenapa Tuhan tidak langsung mengangkat kita ke sorga? Tetapi kenapa Tuhan izinkan kita masih tinggal di dunia ini setelah kita lahir baru, setelah kita menerima Tuhan itu sebagai juru selamat kita diuji dulu. Terhadap apa kita diuji? Terhadap ujian-ujian yang gagal dihadapi oleh iblis. Ya. Supaya kita juga tidak gagal. Iblis kan gagal toh. Dulu iblis kan ditempatkan, ya, sangat begitu dekat dengan hadirat Allah. Lucifer itu ada di hadirat Allah dulunya sebagai malaikat pemuji penyembah. Sangat begitu dekat dengan hadirat. Kalau kita belajar baik itu kita Yeskiel maupun juga kita Yesaya. Tetapi apa yang membuat Lucifer itu jatuh? Dilempar ke bumi dan menjadi iblis. Keinginan. Keinginan. Maka dikatakan dalam kitab Yesaya, aku hendak, bahkan hendak menyamai Allah. Ya, menyatakan diri sebagai Allah untuk disembah. Keinginan. Ya, itu yang membuat jatuh, dilempar, sehingga menjadi jauh dari hadirat. Jadi iblis itu gagal melewati ujian itu. Oleh sebab itulah kita ditempatkan di dunia ini, menurut kita Ayub, saudaraku, supaya kita diuji. Setiap hari kita diuji dengan keinginan daging. Setiap hari kita diuji dengan keinginan mata. Setiap hari kita diuji dengan keangkuhan hidup. Apa tuh? Supaya menang. Ya. Supaya menang. Ya. Apa yang iman kita dulu diuji? Ya. Apakah iman kita runtuh? Ya. Apakah iman kita berubah? Tentu ujian iman ini ada tujuannya. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3 dan 4, ya. Imannya diuji ada tujuannya. Supaya makin bertekun dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang menang itu, menang dalam ujian iman, makin lama makin bertekun. Amin. Amin. Ya, coba Yakobus 1 dari ayat 2 dulu. Saudara-saudaraku, Ya. anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Terus. apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Saudara yang terkasih di sini, jangan ditanggapi jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan artinya di sini ya mati anak anjingnya, ya, atau mungkin diputus kontrak kerjanya, tidak. Ya, tetapi diperhadapkan ujian hawa nafsu daging, ujian keinginan mata, ujian keangkuhan hidup. Ya, diuji. Ya, kalau diberikan berkat, diberikan pengetahuan, diberikan kepintaran, sombong dah. Kalau dipercayakan pelayanan yang lebih dari yang lain, sombong dah. Ini yang diuji. Maka dikatakan di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, apabila kepadamu diperhadapkan, ya, berbagai-bagai pencobaan. Terus ayat 3.
Sebab kamu tahu Ya. bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan Nah, ketekunan. apa yang diuji dengan semua itu? Imannya. Ya. Supaya menghasilkan ketekunan. Jadi orang yang menang dalam iman, makin hari makin tekun. Jemaat yang sudah berkemenangan dalam iman, makin hari makin tekun. Haleluya. Makin hari makin tekun. Orang-orang muda yang menang dalam iman, makin hari makin tekun. Bukan makin hari makin melempem. Ya, makin hari makin hilang semangat. Ya. Tapi makin hari harusnya makin bertekun. Ya, lanjutkan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, Terus, supaya kamu menjadi sempurna dan iya, utuh. bahkan terus akan membawa kita kepada kesempurnaan dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Makin tekun, makin sempurna, sampai tidak kekurangan suatu apapun. Itu tujuannya. Ya, terjemahan sederhana. Dari ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Saudara-saudari, Ya. setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan. Nah, setiap kali keyakinan kalian, saudara, ya, atau iman saudara, masing-masing diuji lewat berbagai-bagai kesusahan. Ya, pergumulan, masalah, terus. Hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita. Hendaklah semuanya ujian itu kamu anggap sebagai berkat. Sebagai berkat. Yang mendatangkan sukacita. Nah, yang walaupun ketika datang masalah itu memang tidak bersukacita. Ya. Tetapi hasilnya kalau kita menang pasti bersukacita. Orang menang kan bersukacita kan? Amin. Ya. Orang menang bersukacita. Saya ingat kalau setiap tahun kita mengadakan perlombaan 17-an, walaupun perlombaannya itu sebenarnya perlombaan apa ya? Iseng ya. Ya, bukan perlombaan yang betul-betul serius begitu. Ya, baik anak-anak kita, orang-orang muda, ibu-ibu, kaum-kaum bapak, kaum-kaum laki-laki kadang-kala main polis seperti tahun-tahun lalu, olahraga, ya. Kemenangan itu membuat sukacita. Ya, kadang-kala yang kalah aja pun bersukacita. Itulah hebatnya jemaat GBI-UCN. Ya. Jadi orang kalau menang ada sukacita. Dan terus lanjutkan ayat 3. Karena kamu tahu Ya. bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, kali keyakinan kita diuji, terus hal itu membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan kita itu. Untuk bertahan dalam keyakinan itu. Jadi setiap kita diuji, setiap iman kita diuji supaya dewasa. Supaya dewasa. Untuk bertahan dalam keyakinan itu. Maka berbahagialah kalau saudara diuji imannya. Supaya makin dewasa. Supaya makin dewasa. Diperhadapkan dengan segala keinginan mata menang. Sehingga kita dewasa. Ya. Aku berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Menjadi fokusku bukan perkara dunia. Andai pun kita dipercayakan memiliki perkara-perkara dunia, barang-barang dunia, bukan menjadi satu kesombongan.
Ya. Andai pun gaji saudara 50 juta, bukan menjadi kesombongan. Amin. Ya. Kan tidak menutup kemungkinan kan? Tidak menutup kemungkinan. Kalau saudara jadi karyawan biasa mungkin ya saudara sudah bisa langsung hitung. Tapi kalau saudara jadi pengusaha, kan belum tentu. Ya. Coba kalau seperti Bu Lampu ini buka rumah makan Batak. Ya. Yang sangat digemari di kota Batam. Dan buka beberapa cabang. Kan tidak menutup kemungkinan. Ya. Dan yang lain-lain. Ya. Orang mungkin kalau kerja di PT, saudara sudah langsung bisa jengkali. Ya, kalau di PT ya udah tahunya aku berapa gajinya itu. Basic sekian, kalau OT sekian. Ya, tambah bonus sekian. Saudara mungkin sudah bisa kali-kali. Tapi kalau saudara jadi pengusaha kan beda. Ya. Bahkan kadang-kala direndahkan lah. Saya mah orang gaji karyawan. Emangnya berapa gaji karyawan? Ya. Kadang-kala ada orang yang merendahkan begitu. Nggak soal. Ya. Maka banyak orang ingin jadi pengusaha, buka usaha sendiri. Ya. Karena dia tahu dia punya peluang untuk lebih diberkati. Tapi andai pun demikian, saudara diberkati, bahkan diberkati lebih, jangan sombong. Amen. Andai pun saudara dipakai Tuhan lebih dari yang lain, jangan sombong. Menang atas kesombongan. Menang atas keinginan mata. Menang atas keinginan daging dan hawa nafsu. Kalau diikuti hawa nafsu daging ini, manusia tidak ada puasnya. Kalau diikuti keinginan mata yang ingin memiliki segala sesuatu yang dilihat, manusia tidak akan ada puasnya. Tapi sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Allah, kita harus menang atas semua itu. Maka tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 itu, inilah kemenangan itu. Ya, yang mengalahkan dunia, iman. Haleluya. Nah, kita kembali. Ya. Ayat 4 sekali lagi, sebab 1 Yohanes 5 ayat 4. Yakobus tadi, Yakobus 1 ayat 4 terjemahan sederhana. ya. Jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan, Terus supaya kita semakin dewasa ya. dan semakin diperlengkapi Ya. dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Ya. Jadi ujian terhadap iman itu ada tujuannya. Supaya kita makin dewasa, makin diperlengkapi, sehingga tidak kurang suatu apapun. Terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Ayat yang kedua dimulai. Iya. Saudara sekalian yang saya kasihi, Terus, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? apakah kehidupan saudara dilanda kesulitan? Ya. Dan cobaan terus? Kalau demikian bergembiralah. Bergembiralah terus. Karena jika jalan kehidupan itu sulit, Ya. kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Ya. Jadi kalau jalan hidup kita ya sulit, itu memberikan kesempatan bagi kita untuk memiliki panjang sabar yang bertumbuh. Ya, maka makin sulit sabar.
Ya, sabar. Ya, sudah berjuang makin sulit lagi, maka ketika kita nanti sudah menang, kita akan berkata, sudah kulewati itu. Ya, aku bisa sabar. Ya, dalam melewati. Ya, sabar. Ya. Kadangkala anak-anak kita pun makin hari bukan makin baik, saudaraku, makin tidak karuan. Bukan makin taat, tapi makin susah diatur. Ya, ini juga melatih kita untuk sabar. Ya, tapi anak-anak jangan justru jadi menguji orang tuanya. Ya, bahaya hidupmu nanti. Ya, biarlah aku makin bandel supaya ini menjadi ujian bagi orang tuaku. Jangan. Ya. Nanti dipukul Tuhan dari atas. Ya. Ingat Alkitab mengajar, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah Ayah dan ibumu. Iya, ayah dan supaya Lanjut umurmu. Dan supaya lanjut umurmu dan lah. Oh Tuhan, ya kan begitu. Kok perintah kelima saja nggak ini ya, nggak lulus ya. Ya. Anak-anak hormati orang tua. Saya kadang-kala prihatin melihat orang tua kalau anak tidak menghormati orang tuanya. Justru kadang-kala lebih hormat kepada gurunya dibanding orang tuanya. Ada anak-anak begitu? Kalau sama gurunya dia hormat. Ada lagi rasa takutnya. Kalau disuruh sama gurunya, teachernya di sekolah, tidak pernah melawat. Tapi kalau orang tuanya yang nyuruh, selalu dilawat. Ya, tengkar mulut dulu dengan orang tuanya, ya, apalagi perempuan dengan ibunya, tengkar mulut dulu, berdebat dulu, ya, baru dilakukan. Ini salah total. Ini apalagi yang remaja-remaja. Jangan lebih hormat kepada teachermu dibanding orang tuamu. Orang tuamu itu adalah gurumu yang pertama di dunia. Ya, dia yang mengajar engkau A, ya, B. Dia yang mengajar engkau berjalan. Bahkan dia yang mengajar engkau sampai ke toilet pun dia ajari. Teachermu nggak pernah mengajarimu ke toilet. Ya toh? Ya. Jadi layak engkau harus menghormati orang tuamu. Hei anak remaja. Amin. Amin. Nah kalau sama teachernya kadang-kala begitu hormat. Ya. Teachernya ulang tahun, dia yang repot. Ya. Mamanya ulang tahun, ngucapin pun dah. Ini orang-orang muda, remaja-remaja. Supaya engkau diberkati Tuhan. Karena ada ayatnya. Ya, hormatilah orang. Saya belum menemukan ayatnya hormatilah teacher yang mengajar engkau bahasa Inggris dan MTK. Bukan berarti kita tidak menghormati para pendidik kita, tidak. Ya, para pendidik pun, para guru pun jangan kecil hati. Ya, kalau ada di sini guru, teacher, jangan merasa kecil hati.
Ya. Anak-anak sekolah, hormati gurumu, tapi berikan penghormatan yang lebih kepada orang tua. Amin. Amin. Ya. Kembali kita perhatikan saudaraku. Ya. Dalam ayatnya yang ketiga tadi, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Terus ayat 4. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh, Ya. dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Amin. Janganlah ada yang lari dari masalah. Jemaah, jangan ada yang lari dari masalah. Amin. Tapi masalah yang engkau hadapi adalah ujian terhadap imanmu supaya imanmu menang. Menang mengalahkan keinginan daging, hawa nafsu. Menang mengalahkan keinginan mata. Menang mengalahkan keangkuhan hidup, kesombongan, keegoisan. Maka diperhadapkan kepada kita segala ujian itu. Ya. Tetapi ketika kepada kita diperhadapkan ujian, jangan ada yang lari dari masalah. Tapi hadapi masalah itu. Masalah yang kita hadapi akan membuat kita makin bertekun. Masalah yang kita hadapi dan kita menang akan membuat kita makin dewasa secara rohani. Makin bertumbuh, bahkan makin sempurna, sampai tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Ayat yang keempat sekali lagi. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Terus. Dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Ya, terus. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang, kalau kesabaran saudara itu sudah bertumbuh, ya sudah berkembang sepenuhnya, terus, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Ya. Saudara akan berwatak kuat, terus, tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Iya, maka saudara akan mampu menghadapi segala sesuatu. Memiliki watak yang kuat, komitmen yang kuat, tidak kekurangan suatu apapun. Ini membawa kita kepada kedewasaan yang lebih. Ya, jadi kalaupun kepada kita diperhadapkan masalah, tidak lari dari masalah, tidak stres, tidak uring-uringan. Ya, engkau tidak meninggalkan ibadahmu, tidak meninggalkan pelayananmu, tetapi engkau akan menjalaninya, engkau menghadapinya segala sesuatu itu dengan menyelesaikan dengan baik. Haleluya. Tetapi untuk menang dari semua itu dibutuhkan iman. Apa? Iman. Ya. Dibutuhkan iman. Iman yang menang, tadi saya sudah sampaikan di awal, adalah kepercayaan penuh kepada Allah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalami kemenangan. Untuk menghadapi segala sesuatu, untuk mengalahkan dosa, mengalahkan godaan, mengalahkan perbudakan. Maka segala kekhawatiran, rasa cemas, rasa takut. Maka jangan ada yang lari dari masalah. Tapi selesaikan masalah itu dengan iman. Haleluya. Iya. Saudara yang terkasih, kitab Ibrani mengingatkan kita begini dalam Ibrani pasal 10. Dari ayat 32 sampai kepada ayat 39. Ya. Ingat ketika kamu baru percaya, ketika kamu baru bertobat. Kepada kamu diperhadapkan banyak masalah pergumulan. Tujuannya adalah ujian iman. Ya. Tetapi diingatkan dalam ayat 35-nya sampai 36. Jangan lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Kan begitu ya? Dari ayat 32 tuh, ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, Ya. sesudah kamu menerima terang. Sesudah kamu menerima terang. Ketika kamu baru bertobat. Terus. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya. Kamu mengalami banyak masalah. Ya. Atau kamu menderita karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Perjuangan apa? Iman. Ya. Perjuangan iman. Ya. Saudara melihat orang lain hidup dalam dosa, saudara
yang sudah lahir di dalam Tuhan, ya saudara yang sudah memiliki iman, saudara yang sudah bertumbuh dalam iman, saudara tidak lagi mencemplungkan dirimu ke sana. Ya, itu ada rasa sakit. Ya, saya ingat dulu ketika saya baru pertama-tama lepas dari smoke. Ya, dulu kalau lagi smoke kan enak nariknya. Kan begitu kan? Ya, ditarik dulu dalam-dalam. Baru mulai dilepas pelan-pelan. Keluar dia bulat-bulat. Bulat-bulat. Rasanya enak. Ya. Apalagi di kota kelahiran saya kan. Ya. Itu kan rumputnya itu. Iya. Nah, rumputnya itu. Hampir ke setiap ladang kita temukan itu. Ya, dikeringkan lalu dilinting. Ya, kadangkala kita buat ke daun pisang itu, ya, atau ke daun ilalang itu, dibungkus saudaraku, baru tarik. Ya, mata pun mulai enak ya. Iya. Tapi ketika mulai lepas dari situ, waduh itu pergumulan. Ya, jadi ketika saya baru bertobat, ya saudaraku, orang di samping kita tetap. Ya, apalagi asal. Aduh. Ya, kita bisa terpancing. Kadang-kala ditawari lagi karena persahabatan. Kan begitu ya. Ya. Saudara mungkin juga yang punya pengalaman seperti itu. Itu pergumulan. Ya, pergumulan. Itu salah satu contoh saja. Ya. Jadi ketika kita di awal-awal ya mengalami pergumulan, ya ini kita betul-betul menderita untuk bertahan dalam perjuangan yang berat. Terus 33, Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, ya, terus. maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ya, terus. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, Ya. dan ketika harta kamu dirampas, Ya, terus. kamu menerima hal itu dengan sukacita, Terus. sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ya, ini sampai ini loh. Ya. Kadangkala seperti harta kita pun seperti dirampas begitu. Ya. Pernah saudara merasa hartamu dirampas? Orang pinjam tapi nggak mau balikkan. Pernah? Nah, pola mailah. Ya, kalau pernah, enggak. Ya, kalau sudah dibayar, ya sudah dibayar. Ya. Tapi ada kadangkala, ya sudah, harta kita itu seperti dirampas. Harta kita dipakai, harta kita dipinjam, tetapi tidak dibalikkan. Kita mau bertengkar, kita sadar. Ya. Kita sudah lahir dalam Tuhan. Ya. Kita anak-anak Tuhan. Kita pelayan Tuhan. Kita hamba Tuhan. Ya. Tetapi tidak kita minta. Kita seperti orang bodoh. Dan seperti dibodoh-bodohi. Ya. Satu sisi kemarahan. Keinginan daging untuk marah. Ini kuat. Tetapi dalam satu sisi, kita harus menang. Ya. Jangan karena uang, aku jatuh dalam dosa. Jangan karena uang, aku marah. Jangan karena uang, aku berdosa. Dalam satu sisi. Maka pilihannya ada pada kita masing-masing. Ya toh? Ya, mau menang atau kalah?
Ya. Ada kalanya hak kita seperti dirampas, harta kita seperti dirampas, ya, milik kita seperti dirampas, ya, kehormatan kita, kemuliaan kita seperti dirampas, kita direndahkan. Tapi harus menang dalam iman. Bahkan terus Ayat 35, ya, maaf ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, kamu memerlukan ketekunan terus. supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, Ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. ya. Kalau ayat 35 itu dikatakan, jangan engkau melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menang. Ayat 36, kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukannya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, sebab sedikit waktu lagi, kamu harus berjuang, kamu harus bertekun, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Lalu diingatkan ayat 38 sampai 39, supaya jangan mengundurkan diri. Orangku yang benar hidup oleh iman. Tetapi kamu bukan orang-orang yang mengundurkan diri, kamu bukan orang-orang yang kalah, tapi kamu adalah orang-orang yang berkemenangan, menang dalam iman. Amin. Kemenangan dalam iman mengalahkan dunia dengan segala isinya. Apa isi dunia? Keinginan daging dan hawa nafsunya yang menyeret kita kepada kebinasaan. Keinginan mata dan pengaruhnya, keangkuhan hidup, kesombongan, keegoisan, yang seringkali membuat kita makin jauh daripada Tuhan. Ya. Jadi sebagai orang-orang yang lahir dari Allah harus menang dari sini. Beberapa contoh kalau kita melihat orang-orang yang menang dalam iman. Seperti dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Kalau kita membaca ayat 23 sampai kepada ayat 26, Musa menang membuat pilihan. Kepada Musa diperhadapkan di situ pilihan. Saudara boleh baca Ibrani 11 ayat 23 ya, 23, 24, 25, 26. Kepada Musa diberikan pilihan menjadi anak putri Firaun yang akan menjadi ahli waris kedudukan, jabatan, kekayaan, kehormatan. Baru yang kedua diperhadapkan kepadanya menderita bersama dengan umat Allah, tapi hidup dikenan Tuhan. Ya. Kepada Musa diberi pilihan. Ya. Apakah Musa memilih hidup di istana dengan jabatan, dengan pangkat, dengan kekayaan, dengan kehormatan, atau menderita bersama dengan umat Tuhan di padang gurun, tetapi dipakai, dipergunakan Tuhan? Mana pilihan Musa? Hidup menderita. Menderita bersama. Ya toh? Ya. Ya. Menderita bersama umat Tuhan. Itu pilihannya. Ya, maka dikatakan Musa itu adalah salah satu tokoh iman, orang yang menang dalam iman. Kenapa? Karena dia menang membuat pilihan. Ya, satu sisi diperhadapkan kepadanya jabatan, pangkat, kekayaan, tapi satu sisi diperhadapkan penderitaan. Tapi dalam penderitaan itu dia dalam penyertaan Tuhan, jadi pakai Tuhan. Andai kepada saya dan saudara diperhadapkan dua hal ini, mana pilihan? Engkau diberikan jabatan, kedudukan, kehormatan, pangkat, kekayaan, tapi engkau jauh dari Tuhan. Pilihan yang lain, engkau menderita, sengsara, kekurangan, hidup di padang gurun, tapi engkau dikenang Tuhan dan hidupmu dipakai Tuhan. Mana pilihan? Musa menang membuat pilihan yang tepat. Ia menolak disebutkan anak putri Firaun. Ia lebih suka menderita hidup bersama dengan umat Tuhan di padang gurun. Tapi dia dikenang Tuhan. Hidupnya dipakai Tuhan. Abraham juga disebutkan menang.
dalam iman. Kenapa Abraham itu disebutkan menang dalam iman? Karena Abraham juga harus membuat pilihan. Keturunan dari Sarah atau keturunan dari Hagar. Keturunan dari Hagar sudah ada Ismail. Tapi keturunan dari Sarah belum lahir. Ishak belum lahir. Abraham harus membuat pilihan. Dia harus menunggu keturunan yang menjadi ahli waris dari Sarah. Maka dikatakan ayat 11 dan ayat 12. Ibrani 11, ayat 11 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Ya. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ya, terus. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, Ya. terpancar keturunan besar, Terus. seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Jadi Abraham harus menunggu lagi. Walaupun sebenarnya sudah ada anak dari Hagar, Ismail. Ya, tapi Abraham tidak berkata, ini sudah cukup. Inilah ahli waris kita. Tapi dia harus sabar lagi menunggu. Sampai waktu yang Tuhan tentukan. Artinya saudaraku, kalau kita sudah mendapat sesuatu, tetapi bukan itu janji Tuhan, jangan puas dan berhenti sampai di situ. Tapi berjuanglah sampai apa yang Tuhan janjikan yang sesungguhnya menjadi milik kita yang pasti. Haleluya. Ya, jadi Abraham menang. Ya, menang dalam iman. Nuh pun menang dalam iman. Apa kemenangan Nuh? Membawa keluarganya untuk diselamatkan. Amin. Dia menang. Ya. Maka semua keluarganya dia berhasil bawa untuk selamat masuk dalam bahtera. Walaupun dia harus berjuang 120 tahun. Orang tua, mari. Berjuang dalam iman. Bawa keluargamu, istri, anak-anakmu untuk ikut dalam rencana penyelamatan Tuhan. Masuk dalam bahtera. Menang. Jangan puas kalau engkau sudah dalam Tuhan, engkau sudah melayani Tuhan. Ya. Tapi anak-anakmu masih di luar bahtera. Bawa anak-anakmu masuk. Ibu-ibu yang suaminya masih di luar bahtera, bawa suamimu. Suami-suami yang istri, yang anak-anakmu masih di luar bahtera, bawa masuk dalam bahtera. Persiapkan bahtera demi untuk keselamatan mereka. Haleluya. Nuh menang. Demikian juga Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego menang. Dalam hal apa? Dalam mempertahankan, memperjuangkan ya, ibadahnya, penyembahannya kepada Allah yang benar. Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego tidak memberikan alasan. Karena kedudukan, karena pekerjaan. Sehingga kami menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tidak. Karena kedudukan, karena kondisi kami sebagai tawanan, sebagai pekerja, sebagai pejabat di kerajaan Babylon, maka kami wajib menyembah patung. Tidak. Tapi Sadra, Mesa, dan Abednego dan juga Daniel menang dalam ibadah penyembahannya kepada Tuhan. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah di dalam Kristus Tuhan, kita diberi kekuatan, kemampuan untuk menang.
Yang pertama-tama, kalahkan dunia dengan segala isinya. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Nanti dalam ibadah kedua akan saya lanjutkan bagaimana kita menang terhadap manusia lama dan menang mencapai garis akhir, garis finish.